Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kerjasamanya. Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kami pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan di lembaga kita masing-masing. Dan sebelum kita mulai, marilah kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan lancar dan mendapat manfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Baik Bapak Ibu, akan langsung saya mulai. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan atau memaparkan tentang diseminasi, pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya kita harus mengetahui tentang tujuan pembelajaran, yaitu guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, eksplorasi konsep yang akan kita pelajari pada malam hari ini yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah segitiga restitusi. Dan yang kelima, posisi kontrol guru dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah itu? Apa yang dimaksud budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Sebelumnya kita akan beri contoh dengan kegiatan kepalan tangan. Anda dan teman-teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Dan tugas B, rekan Anda, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda, yaitu B, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Perubahan paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dinamakan choice theory. Ini ada 4, yaitu 1, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memuaskan. Perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini adalah stimulus respon dan teori kontrol. Dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya.
Teori kontrolnya adalah hanya untuk orang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan Anda ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah itu stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya adalah model berpikir menang dan menang. Selanjutnya adalah arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana merdeka. Tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi ini, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat memerintah diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal lintas bahasa, suku, agama, bangsa maupun latar belakang. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Dian Goosen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan universal, salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu meliputi 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. 3. Bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan, restitusi,
Teori motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, akan muncul sebuah pertanyaan, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan hadiah atau imbalan atau penghargaan, nah ada pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Motivasi eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Ini adalah motivasi internal. Yang ketiga, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu ke sekolah? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nilai kebajikan pada keyakinan kelas, ini ada beberapa contoh peraturan yang biasanya ada di sekolah. Yang pertama, selalu kembalikan buku di tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Dari peraturan ini kita bisa menjadikan sebuah keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Nah, peraturan yang pertama tadi adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati cara orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker. Nah, keyakinan kelasnya adalah atau kebajikan yang dituju adalah kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan dan keamanan. Tahapan pembentukan keyakinan kelas ada beberapa tahap. Yang pertama, mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster.
di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan tahapan pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Selanjutnya, sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3-7 prinsip atau 3-7 keyakinan. Selanjutnya, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas mempersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Dan yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini merupakan tahapan pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan di kelas 1. Yang pertama, mereka menuliskan apa yang mereka inginkan untuk kelasnya. Nah, mereka punya ide-ide sendiri dan kemudian saya tuliskan di papan tulis, dan untuk menempelkan hasil pendapat atau curah pendapat dari mereka satu persatu, dan mereka bisa melihat curah pendapatnya sendiri-sendiri dan untuk. Nah, setelah itu pada tahapan selanjutnya mereka menempelkan hasil idenya masing-masing, curah pendapatnya, dan mereka bisa melihat punya teman-temannya apa yang teman-temannya inginkan, dan di situ mereka punya rasa rasa lebih senang, bangga karena tulisannya dipajangkan atau bisa dilihat teman-temannya. Dengan demikian, setelah itu saya bacakan apa yang mereka tuliskan masing-masing satu persatu, dan kita membuat keyakinan dengan kesepakatan bersama dari pendapat siswa dari satu kelas, yaitu kelas 1. Kemudian bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas? Nah, dalam keyakinan kelas ini nanti mungkin ada pelanggaran. Nanti ada yang berupa hukuman, sanksi atau konsekuensi, dan restitusi. Sanksi atau konsekuensi restitusi ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal ini berupa hukuman, dan identitas sukses ini adalah disiplin, di situ meliputi konsekuensi dan restitusi. Ini contoh dari hukuman. Hukuman merupakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, ini untuk hukuman. Konsekuensinya adalah tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya hukuman, ini korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya adalah korban bisa diabaikan. Sedangkan restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti, dan konsekuensinya adalah murid atau anak dibuat untuk tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat untuk hukuman. Nah, konsekuensinya adalah penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek dan restitusi masalah terpecahkan.
Selanjutnya, hukuman merupakan sistem tidak akan berjalan. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan kemudian restitusi, murid belajar bertanggung jawab. Selanjutnya, hukuman peraturannya adalah kamu harus disiplinnya, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Nah, restitusinya apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensinya, murid atau anak menghormati peraturan. Dan konsekuensinya murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, hukuman ini merupakan hal identitas gagal, yaitu hal yang negatif. Konsekuensi itu hal yang netral, dan restitusi merupakan hal yang positif. Selanjutnya, identitas gagal itu atau hukuman ini adalah mode paksaan. Nah, stimulus respon, kalau konsekuensinya adalah stimulus respon, dan restitusi adalah teori kontrol. Selanjutnya, mendorong menyalahkan diri. Konsekuensinya mendorong kepatuhan, dan teori kontrolnya adalah mendorong disiplin positif. Yang ketiga, hukuman merupakan konsep diri buruk. Konsekuensinya adalah konsep diri balik dan konsep diri kuat, itu restitusinya. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Nah, ini ada disiplinnya adalah mencoba mengontrol anak dan penguatan positif, dan restitusinya adalah anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Selanjutnya, dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Kehilangan hak waktu jeda seorang diri, dan murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensi yang kedua yaitu konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati.
sudah dibahas dan disetujui oleh murid-murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu untuk belajar. Selanjutnya, restitusi. Pada kesempatan ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari peraturan kelas yang sudah dibuat, nanti akan kita munculkan keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif dan budaya positif di kelas ataupun dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfie Kohn, hukuman dan penghargaan adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Memberikan penghargaan sama dengan menghukum seseorang, yaitu merupakan pengaruh jangka pendek dan panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Kebutuhan dasar manusia itu yang keempat. Nah, meliputi yang pertama bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan fisiologis untuk dapat bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, merupakan kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kekuasaan atau power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau freedom, yaitu kebutuhan pilihan. Yang keenam, kesenangan atau fun, kebutuhan untuk merasa senang. Selanjutnya yang keenam adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah 3 strategi untuk melakukan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas atau establish the identity. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua tahapannya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal.
Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, penguatan yang akan dikatakan guru biasanya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dulu juga pernah berbuat salah. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Penguatan atau yang dikatakan guru biasanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu tanpa harus memukul teman? Apakah kamu bisa melakukan lebih baik lagi esok? Kamu boleh tetap melakukan sikap itu, tetapi maukah kamu merubah sikap baru yang lebih baik? Menanyakan keyakinan kelas. Nah, penguatan atau yang biasa dikatakan guru biasanya nilai apa yang kita percaya di kelas atau di sekolah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu yang seperti apa. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan tindakan tersebut? Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, yang kelima adalah 5 posisi kontrol, yaitu posisi yang dimiliki guru. Posisi yang pertama yaitu posisi guru sebagai penghukum, yang kedua posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga posisi guru sebagai teman, yang keempat adalah posisi guru sebagai pemantau, dan yang keenam adalah yang pertama posisi guru sebagai penghukum. Nah, biasanya guru akan mengatakan, patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara menurut dia sendiri. Yang kedua, posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya yang dikatakan guru itu adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Biasanya yang dikatakan adalah, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, posisi guru dalam posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya.
Yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Nah, biasa yang dia katakan adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Yang kelima, posisi guru sebagai manajer. Biasanya yang dikatakan adalah apa yang kita yakini. Kembali lagi ke keyakinan kelas. Apakah kamu yakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya dirinya. Selanjutnya adalah penerapan segitiga restitusi di kelas. Kita simak video yang ada. Ini saya memanggil seorang siswa yang beberapa kali dalam 1 minggu selalu terlambat datang ke sekolah. Nah, kemudian saya panggil untuk menanyakan mengapa dia sampai terlambat 3 kali dalam 1 minggu. Nah, ternyata dia menjawab bahwa dia punya alasan untuk sampai terlambat. Yang pertama adalah dia bermain game dari sore sampai larut malam sehingga tidurnya terlambat dan sehingga bangun tidur agak siang dan berangkatnya kesiangan dan sampai terlambat 3 kali. Nah, itu sebabnya dia mengakui bahwa dia dan adiknya selalu bermain game sampai larut malam sehingga bangunnya terlambat. Nah, kemudian saya tanyakan apakah itu merupakan perbuatan yang kurang tepat ataukah sudah tepat. Ternyata dia menjawab kurang tepat karena dia juga merasa bersalah. Nah, kemudian saya tawarkan dan saya meminta dari siswa tersebut untuk berpendapat apa solusinya kalau menurut dia sendiri. Ternyata dia juga menjawab bahwa dia akan merubah dan tidak mengurangi lagi dengan cara dia akan bangun tepat waktu, tidak sampai larut malam dan mengurangi bermain HP. Sehingga untuk berangkat ke sekolahnya tidak terlalu siang dan tidak sampai terlambat. Jadi saya tidak langsung memvonis bahwa dia bersalah, harus dihukum, harus ada sanksi. Dan saya berusaha untuk menyelesaikan permasalahan siswa tersebut dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, yaitu dengan tahapan-tahapan tadi. Ada 3 tahapan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita
Selanjutnya adalah tanya jawab. Selanjutnya adalah refleksi. Ini kami mohon masukannya dari Bapak Ibu semua. Yang pertama ini adalah ada pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah peristiwa apa saja yang terjadi selama mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga, pembelajaran apa yang didapatkan selama mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir, perubahan apa yang akan dilakukan setelah mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan kami mohon masukannya atau jawaban dari Bapak Ibu sekalian sebagai refleksi untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Kami persilahkan.
Nah, terima kasih. Dan untuk selanjutnya saya harapkan masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Kami persilahkan. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasamanya yang Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan di lembaga kita masing-masing untuk memajukan pendidikan Indonesia. Dan sebelum kita akhiri, malah acara ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.